Oke, kita akan membahas materi zakat terlebih dahulu. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian dan hukum zakat. Dua, macam-macam zakat. Tiga, syarat, rukun, dan mustahik zakat. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmah zakat. Zakat secara bahasa memiliki arti yang pertama, bertambah atau tumbuh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu itu akan bertambah dengan diinfakkan. Arti kedua yaitu mensucikan, ada pada Quran Surah Syams ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Arti ketiga, artinya yaitu yang lebih baik, ada pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 81, dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya. Sedangkan zakat secara istilah adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Adapun hukum zakat, zakat di dalam Al-Quran telah ditetapkan berhukum wajib. Salah satunya ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan orang Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Adapun besar takaran zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan, seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat jenis ini melahirkan banyak jenis zakat yang lain, diantaranya ada zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, harta temuan, tabungan, emas, perak, dan lainnya. Berikut ini ada tabel zakat mal dari masing-masing jenis harta. Yang pertama, emas, nisabnya itu 20 dinar, kurang lebih 93,6 gram, dan besar zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua, perak, nisabnya 200 dirham, kurang lebih 672 gram, dan besar zakatnya juga 2,5%. Yang ketiga ada uang. Uang ini senilai dengan 93,6 gram emas, dan besar zakatnya 2,5%. Kemudian yang keempat ada harta perniagaan, nisabnya juga senilai dengan emas dan besar zakatnya 2,5%. Yang kelima hasil pertanian, yaitu nisabnya sebanyak 5 wasak, kurang lebih 691 kg. Jika penyiramannya dengan air hujan, maka 10%, dan jika penyiramannya dengan tenaga pengangkutan, maka besar zakatnya 5%. Yang keenam, binatang ternak, nisabnya itu kalau misalkan unta kurang lebih 5 ekor, besar zakatnya 5 ekor itu sama dengan 1 ekor. Kemudian kalau misalkan sapi atau kerbau, lebih dari 30 ekor untuk nisabnya, kemudian besar zakatnya 30 ekor sama dengan 1 ekor 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga kambing, lebih dari 40 ekor, di mana besar zakatnya dari 40 ekor itu adalah 1 ekor 2-3 tahun. Kemudian yang ketujuh ada hasil tambang, nisabnya sesuai nisab emas dan perak, dan besar zakatnya adalah 2,5%. Dan yang tadi ada barang temuan atau rikaz, nisabnya itu sesuai nisab emas dan perak, dan besar zakatnya 20%. Berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu syarat, rukun, dan mustahik zakat. Adapun syarat muzaki, yaitu syarat bagi orang yang mau mengeluarkan zakat, diantaranya yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh, dan yang keempat adalah berakal. Kemudian syarat harta, yaitu jenis harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Yang pertama milik penuh, artinya harta tersebut tidak ada hak orang lain. Yang kedua berkembang, sifat harta mendatangkan keuntungan. Ketiga mencapai nisab, mencapai jumlah minimal untuk mengeluarkan zakat. 4. Lebih dari kebutuhan pokok. Harta tersebut melebihi kebutuhan keluarga. 5. Bebas dari hutang.
baik hutang kepada Allah atau nazar atau wasiat atau hutang terhadap sesama manusia. Kemudian syarat yang terakhir yaitu berlaku 1 tahun atau haul. Harta tersebut genap dimiliki selama 1 tahun. Adapun rukun zakat, yang pertama, pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang terkena wajib zakat. Kemudian yang kedua, diserahkan kepada orang yang mengurus zakat atau amil zakat. Dan yang ketiga, amil zakat menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik. Mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena tidak bisa berusaha lagi. Kemudian yang kedua, miskin, orang yang sudah berusaha atau bekerja, akan tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, ada amil, orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki untuk diberikan kepada para mustahik. Kemudian yang keempat, mu'allab, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, diberikan zakat sebagai penguat keislamannya. Adapun mustahik zakat yang kelima, yaitu fi sabilillah, yaitu orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Yang keenam, gharimin, yaitu orang muslim yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian yang ketujuh, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu hamba sahaya, yaitu digunakan untuk membebaskan orang yang menjadi budak atau hamba sahaya. Selanjutnya, hikmah zakat. Adapun hikmah zakat bagi muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, 1. Memperoleh ridha Allah. 2. Membersihkan harta. 3. Memelihara harta lebih barokah. Dan 4. Wujud syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Adapun hikmah zakat bagi mustahik, yaitu bagi orang yang menerima zakat, 1. Menjauhkan sifat tercela. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Sebagai penyemangat untuk berusaha. Berikutnya, materi tentang wakaf. Pembahasan meliputi 1. Pengertian dan hukum wakaf. 2. Rukun dan syarat wakaf. 3. Harta wakaf dan pemanfaatannya. 4. Fungsi, manfaat, dan hikmah wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa memiliki arti yang pertama, al-habs, menahan. Kemudian yang kedua adalah al-man'u, mencegah. Yaitu berarti menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan. Adapun pengertian secara istilah, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Adapun hukum wakaf yaitu sunnah, di mana wakaf ini sebagai amalia sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sedekah jariyah. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang pertama yaitu al-wakif, orang yang berwakaf. Kedua, al-mauquf, benda yang akan diwakafkan. Ketiga, al-mauquf alaihi, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf, baik perorangan maupun kelompok, yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara barang wakaf, atau disebut dengan nazir. Rukun yang keempat yaitu sigot, lafaz atau ikrar wakaf. Selanjutnya syarat wakaf. Adapun syarat wakaf
untuk al-wakif bagi orang yang mau mewakafkan harta benda, yang pertama, memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Kedua, berakal, tidak sah apabila wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang mabuk. Ketiga, baligh. Yang keempat, mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Berikutnya, syarat al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi, bila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau muparuzan, atau disebut juga dengan istilah ghairu sa'i. Kemudian ada syarat al-mauquf alaihi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama muayyan, yaitu jelasnya orang yang menerima wakaf, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Syaratnya adalah orang yang boleh memiliki harta, di antaranya orang muslim, merdeka, kafir zimni, atau non-muslim yang bersahabat. Kedua, ghairu muayyan, yaitu tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir, miskin, atau tempat ibadah, dan lain-lain. Adapun syaratnya, yaitu orang yang akan menerima wakaf itu hendaklah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan, yang dengannya dapat mendekati diri kepada Allah SWT dan hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Berikutnya syarat sighat. Yang pertama, ucapan tersebut harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau ta'bid. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjiz tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan tersebut bersifat pasti. Yang keempat, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu harta wakaf dan pemanfaatannya. Pertama, wakaf benda tidak bergerak. Di antaranya, 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang terkena wajib zakat. Kemudian yang kedua ada wakaf benda bergerak. Di antaranya wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Kedua, logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Ketiga, surat berharga. Keempat, kendaraan. Kelima, hak atas kekayaan intelektual atau haki yang mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain produk industri. Yang terakhir, hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, fungsi, hikmah, dan manfaat wakaf. Adapun fungsi wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi ekonomi, di mana salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Yang kedua, fungsi sosial. Bila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Ketiga, sebagai fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala serta dalam memperkokoh hubungan dengan Allah. Yang terakhir yaitu fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Berikutnya hikmah wakaf. Yang pertama, sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membuka jalan bagi orang yang beriman yang gemar berwakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala. Ketiga, memberi pahala yang berkelanjutan kepada al-wakif selepas kematian selagi harta wakaf tersebut kekal dimanfaatkan. Keempat, untuk kebaikan Islam seperti membina masjid,
tanah perkuburan, dan sebagainya. Yang kelima, membantu beban orang fakir dan miskin serta anak yatim. Selanjutnya, manfaat wakaf. Adapun manfaat wakaf bagi masyarakat, diantaranya menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan umat, mengurangi tingkat kemiskinan, menstimulasi kemajuan dan kesejahteraan umat. Manfaat wakaf bagi dunia pendidikan diantaranya membantu masyarakat yang kekurangan buku sekolah, membantu pembangunan sekolah. Kemudian manfaat wakaf bagi pemerintah yaitu membantu dalam pembangunan jalan.